Hukum menjual itu guys, menjual kulit hewan kurban itu statusnya gimana Gus menurut Gus Patrick? Tergantung siapa yang menjual. Oh gitu ya, ada Ya, dibeda-bedakan juga ya. kalau saya sebagai seorang fakir gitu kan, dapat jatah Kalau jenengan fakir, saya apa? Fakir gitu ya. fakir. Asyadul fakir. Ya kita sama-sama fakir ilallah. Gitu ya. Fakir ilallah. Oke. Kita membutuhkan Allah. Jadi gini, pada dasarnya kita ketika menyembelih hewan kurban semuanya harus dibagikan. Prinsipnya apa? Karena kurban itu memiliki maksud dan tujuan dari Allah, bahwa semua umat Islam adalah tamunya Allah. Ini bagian dari hikmah daripada kurban. Maka semuanya harus dibagikan, tidak boleh dijual karena ini bukan transaksi jual beli. Maka harus dibagikan. Dalilnya wa'atimul ba'isal fakir. Artinya di sana ada perintah wa'atimu, berikanlah makan. Nah, ini akhirnya dibagi. Berikanlah makan itu artinya harus dibagi, sedekahkan. Untuk fakir, semua daging harus diberikan kepada mereka dalam keadaan mentah. Gitu ya. Kalau korban mentah gitu ya. Nggih. Sebab apa? Nanti bisa mereka leluasa untuk menjualnya lagi, terus kemudian memasaknya, menghidangkan kepada orang lain. Jadi mereka memiliki kebebasan untuk menasarufkan itu. Berarti, satu cuman nggak boleh dibuang. Itu nggak boleh dibuang catatannya. Nggak boleh dibuang, yang penting dimanfaatkan. Dimanfaatkan artinya bisa dijual oleh dia. Sekali lagi saya ngomong, boleh dijual, dimasak, dihidangkan. Boleh. Tapi untuk orang kaya ini kategorinya yang wajib zakat. Jadi orang kaya yang memiliki banyak uang itu sampai 7 turunan uang itu habis itu ya. Sampai opo ngono. Nomor 8 saya. Belum tentu. Keturunan nomor 8 sayangnya gitu. Ya, jadi apa? Kalau kita memberikan daging itu kepada orang kaya, itu orang kaya yang kita kasih itu nggak boleh menjualnya, boleh mereka memasak, dihidangkan kepada sesama orang kaya pun boleh. Sekarang perkara kulit ini termasuk bagian yang tidak dimakan atau tidak? Ya rata-rata memang ya nggak begitu ini kan dimasak, atau mungkin ya pokoknya ganti duit, atau tapi istilah untuk dijual itu sudah rata Gus. Nah, dijual ini boleh. Boleh, tapi dengan syarat harus ada yang memiliki duluan gitu loh. Kalau setelah disembelih lalu kemudian hasil sembelihan itu belum dibagikan kok dijual oleh panitia. Panitia ini statusnya apa? Panitia ini sekali lagi saya menyatakan, panitia ini adalah wakil. Wakil daripada mewakili orang yang berkorban. Akadnya di sana, kalau di Mausu'ah Fiqhiyah itu disebutkan akadnya adalah al-irfaq wal ma'unah. Dia itu sebetulnya akadnya adalah menolong orang yang beli sekaligus menunjukkan sikap kasih sayang kepada mereka gitu loh. Mereka tidak memiliki hak tasarruf kecuali setelah mendapatkan izin dari mudha'i, orang yang langsung berkurban. Jadi misalkan orang berkurban membawa hewan kurbannya kepada kiai atau mudin yang diminta untuk menyembelih sebagai wakilnya. Itu boleh, misalnya menyebut gini, Pak, makin jenengan saya saya bagi daging, kasih daging ya. Kangge jenengan misal, tapi status saya sing nyembelih itu ya tetap dia berhak menerima gitu loh, maksudnya termasuk kategori fakir miskin. Oh ngoten. Berarti tetap harus status yang menerima itu atau wakilnya itu ya harus fakir ya, ketika memang atas nama panitia tidak boleh menjual apapun dari daging kurban, kulit kurban, buntut kurban, sampai sebulu-bulunya nggak boleh ya dijual, kecuali orang fakir miskin mendapatkan pemiliknya. Jadi ada tadi khusus orang fakir itu ada istilah tamlik. Tamlik itu memberikan kepemilikan utuh kepada orang yang sudah menerima. Kepemilikan utuh boleh menjual.
Nah kalau ini belum dibagikan, Tidak sudah yang berhak. dijual, itu artinya siapa yang menerima? Itu hanya siapa? Gitu loh. Ini terjadi lagi di masyarakat. Sebelum dibagikan, ternyata panitia sudah mengambil untuk dimasak bareng-bareng setelah acara pembagian. Banyak nggak di situ? Betul. Ini harus digenahkan, gitu loh. Digenahkan ya. Digenahkan itu dipernahkan. Dipernahkan itu didudukkan perkaranya supaya sesuai urutan hukum. Karena apa? Dalam distribusi korban itu ada orang yang berkorban, ada hewannya, ada yang menyembelih, ada alatnya, Nah, betul. gitu kan? Ada penerimanya juga, kan gitu. Nah ini harus sampai kepada penerima. Kalau belum sampai kepada penerima, itu artinya kepemilikan masih menjadi haknya orang-orang yang harus Menerima Nah fakir ini kalau miskin. belum sampai diberikan kepada orang yang menerima ternyata dibagi oleh panitia, ini sebetulnya ada pelanggaran tertentu gitu. Ini panitianya yang bermasalah gitu ya. Iya kan, artinya barangkali itu belum pernah konsultasi soal itu kepada kiai-kiai terdekat sesuai aturan fikih. Karena fikih kalau kita tidak memiliki aturan dan tidak mengikuti salah satu mazhab, nyor awake dhewe. Loh, karena ini kemarin ya saya kepingin cerita sedikit lah. Orang tidak bermadhab itu pasti ada potensi dia akan ngarang perkara-perkara sendiri. Soal masalah ini ya, hal-hal yang furuk kayak gini ya. Iya, furuk maupun usul. Bahkan usul juga seperti itu. Contoh kemarin ada terjadi karena mereka merasa sudah langsung kembali kepada Al-Quran dan hadis, akhirnya ada ngarang hukum boleh Jumatan, imamnya ada di Jakarta, makmumnya ada di Surabaya. Takbir gitu ya. Terus cara ngimaminya lewat Zoom. Terus nanti kalau Zoomnya mati karena listriknya mati, akhirnya sholatnya jengkulitan nggak tahu. Ini artinya mereka tidak mengikuti madhab Imam Syafi'i, madhab fikih lain yang menyatakan bahwa Jumatan harus fi mahallin wahid, dalam satu tempat. Dan itu pun ada aturannya, tidak boleh antara imam dan makmum jaraknya melebihi 300 dirok. Siapa yang memiliki aturan itu? Para ulama. Kalau kita tidak mengikuti, akhirnya kita nyonyor gitu loh. Nah, panitia ini harus tahu aturan main daripada pembagian hukum ibadah kurban, hukum pembagian daging kurban. Mereka harus tahu itu, harus dibagikan dulu baru boleh dimasak. Ini cara helahnya ya. Cara kelahnya supaya nanti panitia boleh makan daging kurban ketika mereka itu mau pulang ke rumah setelah membagi. Itu caranya, yang nyembelih didatangi, niki kiai bagian dari jenengan, tapi tolong nggih niki disedekahke rencang-rencang dimasak sareng-sareng. Nek terus digo mulih dhewe Gus. Ya ora masalah. Ora masalah sih. Ora didol. Ya ora masalah karena itu sudah bagiannya dia. Ini yang membagikan panitia. Jadi intinya gini ya Gus, untuk masalah daging dan kulit korban itu memang tidak boleh dijual. Tidak boleh. Tidak boleh dijual kecuali setelah menemukan penerimanya. Penerima yang berhak. Berarti yang berhak itu adalah fakir miskin. Ya, fakir miskin yang mendapatkan itu baru boleh menjual gitu ya. Jadi kalau fakir miskin boleh menjual, kalau orang yang katakanlah itu sebenarnya tidak berhak. Panitia yang itu awal gitu ya, itu tidak diperbolehkan karena itu ya semua dari daging, kulit dan seterusnya itu memang tidak boleh untuk dijual, kira-kira begitu ya Gus ya.